Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Sebenarnya anak-anak sudah pernah mempelajari ini di SD. Ibu hanya mereview, hanya mengulang kembali sedikit tentang materi bilangan bulat dan pecahan. Nah, seperti yang anak-anak tahu bahwa kehidupan kita sebenarnya sangat dilingkupi oleh bilangan ini. Contohnya saja, ketika kita sholat, jumlah rakaat saja ketika ditotal semuanya ada 17 rakaat ya untuk sholat wajib. Kemudian untuk rakaat sholat yang lainnya, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, dan ibadah yang lainnya pun tidak terlepas dari yang namanya bilangan. Kemudian juga ketika kita makan, Rasulullah pun sudah mencontohkan apa saja yang seharusnya kita konsumsi, banyaknya seberapa yang harus kita konsumsi, dan posisi yang bagaimana yang baik untuk kita ketika makan. Jadi ketika kita makan, posisi yang paling baik adalah ketika duduk. Jadi porsi antara makanan, minuman, dan udara di dalam tubuh kita komposisinya bisa seimbang. Kemudian selanjutnya ini adalah mata uang atau kita sering menjumpai ketika kita saling jual beli. Rasulullah pun juga sudah mencontohkan kepada kita ketika berjual beli pun beliau juga tidak terlepas dari yang namanya bilangan ketika berdagang seperti itu. Kemudian ini adalah contoh suhu udara, suhu lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini adalah contoh di Gunung Jayawijaya. Kenapa Ibu mencontohkan ini? Karena suhu yang ada di Gunung Jayawijaya bisa mencapai di bawah 0 derajat, dan ini adalah salah satu contoh penerapan untuk bilangan bulat negatif. Selanjutnya, untuk materi yang akan Ibu jelaskan sebelum ke materi inti, anak-anak di sini Ibu ingin mengenalkan tentang beberapa jenis bilangan. Yang pertama adalah ada bilangan asli. Sering sekali anak-anak menjumpai yang namanya bilangan asli ini, entah itu di matematika atau mungkin di penghitungan barang milik anak-anak sendiri. Jadi, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, dari bilangan 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan cacah. Bedanya dengan bilangan asli, kalau bilangan cacah ini ada bilangan 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bilangan bulat. Nah, kenapa bilangan bulat ini bisa melingkupi bilangan asli dan bilangan cacah? Karena di dalam bilangan bulat pun ada bilangan yang ada di bilangan asli dan bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bedanya adalah kalau di bilangan bulat ada yang namanya bilangan bulat negatif. Di sini ada contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan rasional. Anak-anak juga sudah pernah mempelajari ini di SD. Ada yang namanya pecahan dan ada yang namanya desimal. Kalau pecahan itu contohnya setengah, 1/3, 1/4, 2/5, dan lain sebagainya. Kalau desimal, contohnya seperti 0,5, 0,75, 0,40, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bilangan irasional. Nah, materi inti di sini adalah ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulat negatif ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, lalu bilangan 0 termasuk bilangan yang mana? 0 tidak termasuk bilangan bulat positif dan dia juga tidak termasuk bilangan bulat negatif. Agar anak-anak bisa mengetahui bagaimana sih kedudukannya
nilainya besar mana antara yang negatif dan yang positif. Nah, di sini ada yang namanya garis bilangan. Anak-anak bisa melihat bahwa di tengah-tengah itu pasti adalah bilangan 0. Kemudian yang sebelah kanan adalah bilangan bulat positif, dan yang sebelah kiri ini ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif, dia semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Begitu pula dengan yang bilangan bulat negatif, dia kebalikannya. Jadi semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa semakin ke kanan maka nilai bilangan di garis bilangan ini dia semakin besar. Dan ketika dia semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Contohnya saja, di sini ada bilangan 2. Di sini juga ada bilangan 1. Nah, artinya bilangan 2 lebih besar daripada bilangan 1. Kita juga bisa di bilangan negatif ini, contohnya misalkan 0 dan negatif 1. Karena 0 di sebelah kanannya negatif 1, maka karena Ibu bilang tadi ya, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, maka 0 ini nilainya lebih besar daripada negatif 1. Seperti itu anak-anak. Kemudian Ibu beri contoh satu lagi ya. Di sini ada negatif 1 dan ada negatif 2. Nah, karena negatif 1 ini posisinya ada di sebelah kanan negatif 2, maka negatif 1 nilainya lebih besar daripada negatif 2. Nah, ini Ibu beri contoh bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Contoh soal ya anak-anak. Jadi bisa kalian baca di sini Ibu ingin mengurutkan bilangan, kelima bilangan ini dari bilangan yang terkecil, yang paling kecil ke bilangan yang paling besar. Di sini ada bilangan 2, negatif 1, 4, 0, negatif 2. Nah, kita lihat lagi di garis bilangan ini. Di antara kelima ini, nilai yang paling kecil yang mana? Nah, karena Ibu tadi bilang bahwa nilai yang paling kecil adalah di sebelah kiri, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, maka kita lihat, oh ternyata negatif 2 itu dia yang paling kiri untuk kelima bilangan ini. Maka negatif 2 nilainya yang paling kecil, kita taruh yang di depan. Kemudian ternyata di sebelah kanan, karena yang kita mengurutkan dari kecil ke yang paling besar, kita beralih ke yang lebih besar daripada negatif 2, yaitu negatif 1. Kemudian disusul selanjutnya adalah 0, kemudian 2, kemudian 4. Selanjutnya, nah ini Ibu ingin mengurutkan dengan urutan terbalik. Jadi yang paling besar dulu, kemudian ke yang paling kecil. Di sini ada 5 bilangan, ada negatif 5, 1, 2, 0, negatif 3. Nah, Ibu ingin mengurutkan yang paling besar. Nah, Ibu lihat lagi di sini. Kita lihat lagi di sini di garis bilangan. Ternyata dari kelima bilangan ini, posisinya yang paling kanan di sini di garis bilangan adalah 2. Maka nilai 2 ini adalah nilainya yang paling besar. Kemudian disusul dengan 1, 0, kemudian negatif 3, dan yang paling akhir dan yang paling kecil adalah negatif 5. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah Ibu ingin membahas tentang pecahan. Pasti kalian juga tidak asing dengan gambar ini ya anak-anak. Sudah sangat sering kalian melihat entah itu di TV, entah itu mungkin tokonya yang ada di sekitar kita. Jadi ini ada seseorang yang beli pizza. Dia dipotong menjadi 8 bagian. Nah, di sini kenapa sih kita perlu belajar pecahan? Karena kita belajar untuk bersikap adil kepada diri sendiri maupun kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jika digambarkan satu pizza tadi, misalkan dia masih penuh ya anak-anak, dia belum terpotong, maka dia penuh seperti ini. Nah, ketika kita ilustrasikan, ketika kita gambarkan, pizza ini kita bagi menjadi 2. Maka ukurannya sebelah kiri ini adalah 1/2 dan yang ini juga 1/2. Nah, ternyata kita ingin membagi lagi dari yang ukuran setengah ini dipotong lagi di sini. Nah, jadinya akan ada 4 bagian
yang kita peroleh. Jadi masing-masing kalau kita tulis menjadi 1/4, ini juga 1/4, 1/4, dan 1/4. Ternyata anggota keluarga kita yang ingin makan itu menambah. Jadinya kita ingin membagi lagi. Ya tadi yang 1/4 kita bagi 2 lagi. Ini juga dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Jadinya kita mendapatkan ada 8 potongan. Setelah dihitung-hitung ternyata kalau untuk 4 orang, sedangkan ada 8 potongan, maka masing-masing orang mendapatkan 2/8 bagian. Bentuk-bentuk pecahan tadi itu adalah contoh-contoh pecahan yang Ibu ilustrasikan melalui gambar pizza ya anak-anak. Kalau bentuk umumnya, ya ini kita bisa melihat bahwa bentuk pecahan yang umum itu adalah A per B, di mana A ini kita sebut sebagai pembilang, sedangkan yang B yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Selanjutnya tentang pecahan senilai. Kenapa dikatakan pecahan senilai? Karena walaupun dia dipotong menjadi beberapa bagian, ternyata ketika diukur, ketika digabung, ternyata dia ukurannya tetap sama. Contoh, misalkan di sini ada pizza, dia ukurannya 1/2. Sedangkan di sini ada pizza juga yang sudah terbagi menjadi 4. Ketika pizza yang bagian atas ini dan bagian bawah ini Ibu gabung, ternyata membentuk yang setengah di atas ini. Nah, ternyata kalau kita tulis dalam bentuk matematikanya, berarti 1/2 ini sama saja dengan 1/4 ditambah 1/4 jadinya kan 2/4. Maka 1/2 ini dia senilai dengan pecahan 2/4. Satu lagi, di sini ada juga 1/4. Ternyata ketika dia sudah dipotong menjadi 2, kan dia menjadi 2/8 ya anak-anak, di sini kalian bisa melihat. Nah, ternyata ketika 2/8 ini Ibu gabung, ternyata dia juga membentuk 1/4 yang di sini. Artinya 2/8 ini dia senilai dengan 1/4. Nah, kalau tadi kan anak-anak mencari pecahan senilainya berdasarkan gambar. Lalu, bagaimana jika kita memerlukan banyak waktu jika ingin menggambar dahulu? Nah, ini ada 2 cara. Yang pertama, dengan mengalihkan penyebutnya ini sesuai dengan penyebut yang baru. Misalkan, ini ada 1/2. Kemudian kita ingin membuat pecahan senilai dengan penyebut yang baru ini 4. Nah, kita berpikir, kira-kira 2 yang di sini ini dikali berapa ya yang hasilnya 4? Oh, ternyata 2 ini dikali dengan 2, maka hasilnya 4. Karena yang bawah dikali 2, maka yang atas mengikuti. Untuk pembilang mengikuti, maka yang satu ini pun juga dikali 2. Jadi 1 kali 2 hasilnya 2. Maka artinya 1/2 ini senilai dengan 2/4. Ibu beri contoh satu lagi, misalkan 1/4. Nah, lihat, Ibu ingin membuat pecahan yang baru dengan berpenyebut 8. Maka Ibu berpikir, 4 ini dikali berapa ya biar hasilnya 8. Maka ternyata 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka yang atas pun juga mengikuti, jadinya 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kalau cara yang kedua, ini sengaja Ibu kosongi ya. Di sini kita ingin mengira-kira kira-kira di atas ini berapa ya ketika tidak menggunakan cara yang pertama. Nah, ini ada 1/2 sama dengan 4. Di sini Ibu membuat sama, jadi penyebutnya Ibu buat 4, tapi caranya berbeda. Bagaimana ya caranya membuat atau menentukan nilai yang belum ada ini, yang masih kosong ini? Jadi pertama, 4 ini, penyebut yang baru ini dibagi dengan 2, penyebut yang lama. 4 bagi 2 kan hasilnya 2. Kemudian kalau sudah dikali dengan pembilang, yaitu pembilang yang satu ini, maka 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Maka ternyata nilai yang di kosong ini hasilnya 2. Artinya kita sudah menyelesaikan bahwa 1/2 ini dia senilai dengan 2/4.
Selanjutnya adalah membandingkan dua pecahan. Nah, kita balik lagi di gambar pizza yang tadi. Di sini ada gambar pizzanya dengan ukuran 1/2 setengah. Yang di sini juga ada 4 potongan yang masing-masing. Kalau kita tulis pecahannya menjadi 1/4. Nah, kalian bisa melihat bahwa ukuran pizza yang dipotong menjadi 2 bagian, dia lebih besar daripada ketika dipotong menjadi 4 bagian. Artinya, kalau kita tulis secara matematis, maka pecahan 1/2 ini akan lebih besar daripada 1/4. Begitu ya. Kemudian contoh lagi, ini ada 1/2 dan ini ada 1 full yang masih penuh belum dipotong. Maka kalau kita bandingkan, maka ukurannya 1/2 ini dia akan lebih kecil daripada yang ukuran masih penuh, ukuran 1. Selanjutnya kita bandingkan juga. Di sini ada pizza dengan ukuran 1/4 ya di sini, dan yang di sini 2/8. 2/8 kenapa? Karena ada 2 potongan pizza. Kalau ada 2 potongan pizza adalah 2/8, berarti kan satu potongannya 1/8. Kalau kita bandingkan untuk satu potongan yang ini dengan 1/4 yang di sini, maka ukurannya 1/8 ini dia akan lebih kecil daripada 1/4, atau kalau kita tulis bolehlah seperti ini, 1/4 dia lebih besar daripada 1/8. Lagi-lagi itu menggunakan gambar. Bagaimana jika kita tidak perlu menggambar dulu? Bisa kok. Caranya dengan pertama, yaitu menentukan KPK dari kedua pecahan. Di sini ada ibu ingin membandingkan 1/2 dan 1/4. Kira-kira lebih besar yang mana ya, atau lebih kecil yang mana ya? Cara pertama adalah menentukan KPK dari 2 dan 4. Nah, kita tahu bahwa KPK 2 dan 4 ini adalah 4. Makanya kita tulis di sini. Untuk pecahan yang baru semuanya berpenyebut 4. Kalau sudah, kita pakai cara yang tadi ketika kita mau menuliskan pecahan senilai. Ketika kita mau menentukan pecahan senilai, anak-anak boleh menggunakan cara yang pertama ataupun menggunakan cara yang kedua yang sudah ibu terangkan tadi, sudah ibu jelaskan tadi. Di sini ibu menuliskan dengan langkah yang pertama. Jadi ketika penyebutnya di sini 4, maka ibu ajak berpikir, kira-kira 2 ini dikali berapa agar penyebutnya menjadi 4, dia dikali dengan 2. Maka yang atas pun juga mengikuti dikali 2. Begitu pula dengan yang 1/4, ternyata bawahnya tetap 4. 4 kali berapa ya dikali berapa hasilnya 4, ternyata 4 ini dikali 1, maka yang atas pun juga mengikuti 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita bisa membandingkan kira-kira yang paling besar yang mana. Ternyata antara 2/4 dan 1/4 dia lebih besar yang 2/4. Artinya, kalau kita kembali lagi ke sini, maka yang paling besar adalah yang 1/2, menyesuaikan dengan bentuk yang di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah mengurutkan pecahan. Setelah kita belajar membandingkan pecahan, kita belajar untuk mengurutkan pecahan. Di sini ibu memberi soal, ingin mengurutkan pecahan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini ada 3/4, 2/5, 1/3. Bagaimana caranya? Pertama adalah menentukan KPK dulu. Dari 4, 5, dan 3. Ketemunya KPK-nya adalah 60. Kemudian langkah kedua adalah menentukan pecahan senilai, seperti yang kita lakukan ketika membandingkan kedua pecahan. Nah, di sini karena KPK-nya 60, maka kita buat semuanya per 60. Kita samakan. Kita cari pecahan senilainya. Di sini ibu menggunakan cara pertama. Jadi yang 3/4 ini ibu berpikir kira-kira 4 ini dikali berapa ya hasilnya 60. Ternyata 4 dikali 15 hasilnya 60. Maka yang atas pun juga mengikuti. 3 dikali 15 hasilnya 75. Selanjutnya, untuk yang 2/5, kira-kira 5 ini dikali berapa ya hasilnya 60? Ternyata 5 dikali 12 hasilnya 60. Maka yang 2 pun yang atas juga mengikuti dikali 12. 2 dikali 12 sama dengan 24.
Selanjutnya, yaitu 3 dikali berapa ya hasilnya 60? Kalau ini lebih mudah ya anak-anak, ternyata 3 kali 20 hasilnya 60. Maka yang atas pun juga ikut dikalikan 20, yaitu 1 dikali 20 sama dengan 20. Nah, setelah ketemu pecahan senilai dengan penyebut yang sama, kita bisa mengurutkan. Karena yang diminta adalah yang paling kecil ke yang paling besar, maka kita cari dari ketiga ini, yang paling kecil yang mana? Oh, ternyata yang ini loh, yang 20/60. Kita tulis pertama kali, 20/60. Kemudian yang kedua adalah 24/60. Selanjutnya yang paling akhir adalah 75/60. Setelah kita urutkan, kita lihat lagi, kita cocokkan ke soal awal. Ternyata 20/60 ini adalah milik yang 1/3, maka kita tulis 1/3 di sini. Kemudian yang 24/60 adalah sama dengan 2/5, senilai dengan 2/5. Kita tulis selanjutnya yang di sini. Dan yang terakhir adalah 3/4. Nah, sekian dari Ibu untuk materi hari ini. Anak-anak, selamat belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kita bertemu di sesi selanjutnya minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.